Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Refire Handphone, Pak, ya. Channelnya para pemula teknisi yang baru belajar. Di sini saya kedatangan HP Oppo 31, Pak, ya, dengan bodi sangat kinclong, Pak. Belum ada lecet-lecetnya, masih kayak janda sebelah, Pak, ya. Masih mulus, Pak. HP ini memang masih baru, Pak, ya, baru 2 hari yang lalu konsumen beli dari online, Pak. Konsumen sendiri, user sendiri, Pak, sampai terkaget-kaget, HP bisa error di charger, Pak, ya. Padahal baru 2 hari. Jadi ini, Pak, kendalanya. Jadi beli di online 2 hari yang lalu, tapi langsung rusak di bagian charger, Pak, ya. Ini penjelasan error seperti ini. Jadi saya di sini, Pak, bisa pastikan sebenarnya HP ini itu HP rubrisan, Pak, ya. Atau tidak orian. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika saya buka casingnya, di sini di penutup casing sudah tidak ada segelnya, Pak, ya, artinya non segel. Dan ketika saya lihat baterainya, kondisi baterainya pun itu sudah lokal, Pak, ya, bukan orian. Tapi di sini saya tidak mencoba untuk memberitahu usernya karena dikhawatirkan kesinggung, Pak, ya. Dia membeli HP asal murah tapi dengan kualitas yang tidak begitu bagus, Pak, ya. Karena memang kalau melihat dari spesifikasinya, HP ini sangat mumpuni, Pak, ya, dengan RAM 6 dan ROM-nya itu sekitar 128 giga dengan harga kalau nggak salah di online itu kurang lebih 1 juta, Pak, ya. Tapi setelah saya cek ternyata ya memang seperti ini kondisinya, Pak, ya. Itu HP yang tidak ori, Pak, ya, lihat dari baterainya pun. Setelah saya bongkar penutup mesinnya, saya lihat mesinnya, Pak. Kalau untuk kondisi mesin sepertinya memang belum servis, Pak, ya, masih normal. Cuma saja mungkin untuk spare part lain-lainnya di sini memang sudah lokalan, Pak, ya. Mulai dari frame, LCD, baterai, Pak, ya. Biasanya, Pak, untuk kerusakan charger error seperti ini itu kerusakan pada bed ID yang putus, Pak, ya. Itu yang ada di board mesinnya, Pak, ya. Yang ada di mesinnya ini biasanya ada yang putus di jalur bed ID-nya, Pak. Jadi di sini saya pastikan, Pak, ya, untuk jalur bed ID di sini ini ternyata normal, Pak, ya. Itu mengeluarkan hambatan, Pak. Lalu saya ceknya di jalur yang satu lagi, tapi saya bingung, Pak, yang satu lagi ini jalur apa, Pak. Karena susah, Pak, saya menyebutkannya. Maklum, Pak, ya, orang kampung nggak bisa menyebutkannya. Tapi dengan istilah lain ada yang disebut dengan bed on, Pak, ya, atau ada yang di jalur bed tem juga, Pak, ya, terem, Pak, bahasanya. Cuma karena saya suka makan singkong, jadi saya nggak bisa berlaga bahasa Inggris, Pak, ya, tapi mungkin Bapak di sini sudah tahu apa maksud saya. Jadi jadi setelah saya cermati, Pak, ternyata kerusakannya itu ada pada bagian fleksibel baterai, Pak, ya. Di sini ada sebagian fleksibel yang putus. Jika saya ukur, saya lihat dengan, pin yang di baterai itu, Pak, ketika nempel di mesin itu, dia kerusakannya ada jalur yang putus di bagian bed ID, Pak, ya. Jadi kita harus hafal dulu, Pak, harus paham dulu. Jadi biasanya kerusakan charger error itu memang kerusakan pada jalur bed ID dan bed on, Pak, ya. Tapi ternyata di sini untuk di mesin aman, setelah saya ukur itu mengeluarkan hambatan. Setelah saya teliti lagi ternyata di fleksibel baterai ada yang sobek, Pak. Sebenarnya untuk kasus kerusakan pada baterai seperti ini, kalau kita ada stok baterai yang baru, kita bisa ganti baterai, Pak, ya. Jika baterai tidak ada, kalau ada fleksibel baterai bisa kita ganti juga fleksibelnya, tapi berhubung saya tidak ada stok kedua-duanya, Pak, ya, yang adanya saya stoknya stok baterai Nokia, Pak, baterai-baterai jadul. Kalau untuk baterai-baterai yang HP baru saya tidak stok, Pak, karena maklum di kampung jarang yang beli, Pak, ya, ada setahun sekali belinya. Setelah laku, hari ini saya belanja, tahun depan laku udah rusak, Pak, baterainya, udah nggak bisa kejual lagi.
Saya di sini mencoba untuk memperbaiki pada jalur bed ID yang ada fleksibel baterai dengan cara dikerok tipis Pak ya, sampai keluar kuningannya dengan menggunakan silet. Eee, di sini saya hati-hati Pak ya, biar tidak putus, karena kalau putus mungkin ada 4 jalur yang harus saya jumper, nanti pekerjaannya tambah rumit Pak ya. Meskipun jalurnya sebesar-besar kaki gajah, tapi kan menambah pekerjaan Pak kalau 4 jalur, ya minimal kalau 1 jalur ya bisa cuan cepet Pak ya. Saya perhatikan di sini saya kerok Pak ya, bagian atas pada baterainya, atas bawah saya kerok, maksudnya atas bawah di baterai Pak ya. Kita kerok di sini, pastikan kuningannya itu sampai kelihatan, karena kalau kuningannya nggak kelihatan, nanti susah nempelnya Pak. Jadi untuk tuser-tuser pemula Pak ya, yang masih belajar, yang masih baru Pak ya, kenali kerusakan-kerusakan HP itu dengan cara melihat Pak ya, memperbanyak untuk referensi Pak ya, referensi pengerjaan kasus, supaya nanti ketika ada kasus yang sama, tidak kebingungan. Jangan sampai ketika kerusakan ada kerusakan yang seperti ini, itu yang diganti LCD-nya Pak. Mentang-mentang LCD-nya ada tulisan logo charger error, nanti dianggapnya LCD-nya yang rusak. Tidak Pak ya, kita coba ukur dulu analisa di bagian bad ID dan bad on-nya Pak. Karena di sini Pak, otak saya sudah mulai lelah Pak ya, dari pagi belum nemu kopi, akhirnya saya memutuskan ngopi dulu Pak. Kerjaannya saya tunda dulu, saya ngopi dulu biar seger-seger dikit Pak ya, otaknya ini, biar fresh lah, nggak jenuh, kan memusingkan Pak ya. Saya rokok-rokok dulu sebentar, setelah itu baru saya charger Pak ya, setelah saya jumper, saya mulai cas, dan ini Pak hasilnya, ternyata di casnya masih error. Dan akhirnya saya taruh lagi kopinya, Pak, ya. Saya mencoba untuk analisa lagi. Saya di sini masih berfokus pada baterai, Pak, ya, karena kerusakan awal sudah terlihat, penyakitnya sudah jelas ada yang putus. Mungkin di sini hasil jumper saya kurang begitu sempurna, Pak, ya. Sudah nempel tapi mungkin tidak nempel pada lapisan dalamnya, Pak, ya. Saya di sini menggunakan pasta cair, Pak, ya, untuk supaya nempelnya sempurna, Pak. Untuk menjamper bebas, Pak, ya, mau pakai kawat seperti apa, asal jangan pakai kawat PLN aja, Pak, karena kawat PLN terlalu besar. Di sini saya pakai kawat jumper-an, Pak, ya. Ini kawat jumper saya itu kalau nggak salah nomornya nomor 0,8 apa 0,10, Pak, saya lupa lagi. Tapi yang jelas bisalah kalau cuma untuk jumper ini. Saya lapisi dulu dengan timah cair pada kabel jumpernya Pak, ya. Biasanya Pak, kalau untuk pemula, tuser-tuser pemula memang untuk jumper-menjumper ini agak kesulitan Pak, ya, karena masih gemetaran biasanya, karena saya pun dulu sama Pak. Tapi saya rasa kalau untuk menjumper jalur sebesar kaki gajah seperti ini ya bisalah, gitu ya. Tidak terlalu rumit juga saya yakin. Kalau untuk jalur jumper-jumper jalur LCD, iya Pak, runyemnya minta ampun. Kopi pun harus habis 1 teko Pak, baru selesai kalau mau jumper jalur LCD, itu yang saya alami.
Setelah dirasa jemperannya sudah mulai normal Pak ya, saya keceng-keceng dulu, saya lihat-lihat dulu Pak ya, apakah sudah menempel sempurna, lalu jika dirasa sudah sempurna Pak, saya baru coba tempelkan ke HP-nya Pak ya. Jangan tempel di jidat Pak ya, langsung kita tempel di HP-nya. Setelah saya charger Pak, alhamdulillah keluar lambang petir. Dan ini Pak hasilnya. Jadi kasusnya selesai Pak ya, di sini sudah tidak nggak error lagi, sudah muncul pengecasan Pak ya, itu 16% ya. Setelah saya rapikan seperti ini Pak, saya coba langsung charger lagi, takut ada perubahan. Jadi jelas di sini kerusakannya pada jalur fleksibel bed ID yang putus yang ada di baterai Pak ya. Mungkin karena efek baterainya kecil dari pembuatannya di sana nggak dilem bawahnya sehingga ketika tergoyang-goyang fleksibel putus. Sekian Pak dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.